Perang sindiran Gus Yakut versus kubu Anies. Siapa jualan agama buat politik? Saya berpesan kepada seluruh ikhwan dan akhwat agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Muslimin, saya merasa bersyukur siang hari ini bisa bersama-sama dan insya Allah perjalanan mendaki, kita daki sama-sama hingga sampai di puncak nanti. Insya Allah, Mas Anies dan saya untuk semua kekuatan bangsa. Insya Allah, saya dan PKB siap mengawal Mas Anies untuk melanjutkan cita-cita. PKB juga memiliki sejarah panjang. PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Jangankan pemilih PKB ini mau memilih Anies Baswedan, pilih Muhaimin saja tidak. Oh gitu ya. Kita cek misalnya, kalau kita membaca angka-angka statistik hasil Pilex 2019 yang lalu, PKB itu kan 9,6%. Jadi bagi orang NU, ya, mereka pilihan politiknya adalah PKB. Tapi ketika bicara tentang pilihan pilpres, jawabannya bukan Muhaimin, tapi ada Ganjar Pranowo di situ signifikan. Kemudian ada sebagian Prabowo Subianto dan sedikit saja Muhaimin Iskandar. Itu artinya apa? Orang NU secara kepartaian memang pilih PKB. Tapi kalau bicara tentang pilpres, jawabannya bukan Muhaimin Iskandar. Itu artinya apa? Orang NU saja tidak pilih Muhaimin untuk posisi cawapres, apalagi Anies Baswedan sebagai capres yang menurut mereka adalah musuh bebuyutan yang haram hukumnya mendapatkan dukungan politik dari kalangan hadirin. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, kita tinggal uji kesaktian Muhaimin Iskandar. Apakah suara PKB yang 9,6 itu bisa dikonversi menjadi suaranya Anies berduet dengan Caimin? Bahwa Indonesia sekarang ini memasuki tahun politik. Orang sudah mulai rame-rame bicara politik, bicara copras-capres, colak-caleg gitu ya. Nah tentu saya berharap, saya berpesan kepada seluruh ikhwan dan akhwat agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Dicek betul, jangan asal dikasih uang milih, jangan. Ya, jangan asal dikasih sembako. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas turut memberikan tanggapan soal politisi agama menjelang Pilpres 2024. Komentar pria yang akrab disapa Gus Yakut tersebut sampai membuat panas telinga juru bicara atau jubir Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan. Pasalnya, komentar Gus Yakut dilayangkan di tengah riuh Anies Baswedan meminang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapres. Gus Yakut dalam keterangannya Minggu 2 September 2023 mengimbau agar masyarakat untuk memeriksa rekam jejak dari para calon pemimpin yang maju di pemilu sekaligus Pilpres 2024. Jelang tahun politik 2024, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengimbau masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat. Hanya saja Gus Yakut sapaan akrabnya tidak menyebut sama sekali siapa sosok yang dimaksud. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat? Kalau pernah, jangan dipilih, kata Menak Yakut di Garut, Jawa Barat pada Minggu 3 September 2023. Menak Yakut juga meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat masyarakat.
Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat untuk semesta alam, bukan rahmatan lil islami tok, ujarnya. Maka pemimpin yang ideal menurut Gus Yakut harus mampu menjadi rahmat bagi semua golongan. Kita lihat calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau pernah, jangan dipilih, kata politikus PKB tersebut. Gus Yakut hadir di Garut dalam rangka menghadiri Tabligh Akbar Idul Khotmi Nasional Thorikoh Tijaniyah ke-231 di Pondok Pesantren Az-Zawiyah Tanjung Anom, Garut, Jawa Barat. Di depan puluhan ribu peserta Tabligh Akbar, ia menyampaikan pentingnya penelusuran rekam jejak saat menentukan calon pemimpin bangsa. Hal ini bertujuan agar bangsa Indonesia memperoleh pemimpin yang amanah dan dapat mengemban tanggung jawab kemajuan negeri ini. Saya berpesan kepada seluruh ikhwan dan ikhwat ini agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, lihat betul rekam jejaknya, kata Gus Yakut. Dia juga berharap Tarekat Tijaniyah dapat mengambil peran yang lebih besar menjelang tahun politik untuk mendamaikan umat. Hal itu supaya umat bisa tetap tenang, tetap teduh, tetap damai meskipun berbeda-beda dalam pilihannya. Gus Yakut juga berharap Tarekat Tijaniyah ini menjadi contoh bagaimana memilih pemimpin yang baik, bagaimana memilih pemimpin yang benar-benar bisa dipercaya, bisa diberikan amanah untuk memimpin bangsa besar, bangsa yang memiliki keragaman, bangsa yang memiliki banyak perbedaan, tetapi itu menjadi kekuatan kita, ujar Gus Yakut. Menanggapi ini, Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengatakan, tidak tahu siapa yang dimaksud, apalagi ia yakin pemimpin tersebut bukan Anies Caimin. Saya nggak ngerti itu yang dimaksud siapa, katanya melalui pesan singkat Senin 4 September 2023. PKB menegaskan memiliki komitmen dengan Nasdem mengusung politik kebinekaan. Hal itu telah disampaikan ketika deklarasi Anies Caimin. Politik yang mempersatukan bukan politik yang memecah belah. Anies Caimin pemimpin yang komit terhadap persatuan Indonesia, tegas Lukmanul. Sementara itu, juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian memanfaatkan momentum usai Gus Yakut melayangkan imbauannya untuk memperkenalkan Anies. Angga berseloroh bahwa Anies sesuai dengan kriteria yang dipaparkan oleh Gus Yakut. Sosok jubir Anies itu dalam keterangannya Senin 4 September 2023 menilai bahwa sang ex-gubernur DKI Jakarta tersebut sudah sesuai dengan kriteria pemimpin menurut Gus Yakut. Bagi Angga, Anies adalah seorang pemersatu bangsa sebagaimana yang diinginkan oleh Gus Yakut. Angga lebih lanjut memaparkan beberapa bukti persatuan yang diwujudkan oleh Anies kala menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 sampai 2022. Angga berseloroh bahwa Jakarta banyak merasakan persatuan kala dipimpin Anies. Angga juga yakin bahwa Indonesia akan mengalami hal yang sama ketika Anies menjadi presiden. Salah satu kebijakan Anies yang disodorkan oleh Angga, yakni kala ex-gubernur DKI itu memberikan izin pembangunan gereja di tengah masyarakat Jakarta yang mayoritas Muslim. Anies juga disebut-sebut memberikan ruang bagi masyarakat Kristiani untuk beribadah, salah satunya dengan memberikan wadah untuk menyanyi lagu Natal atau Christmas Carol di tempat umum.